Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mutiara Putri, NPM 21510200089 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Qiraatul Quran. Baiklah, saya di sini akan mereview jurnal dengan judul Ada Pembelajaran Al-Quran Studi Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dengan penulis Ismail dan Hamid, publikasi jurnal volume ke-18 nomor 2 tahun 2020. Yang pertama yaitu pengertian adab terhadap Al-Quran. Adab membaca Al-Quran adalah norma, tata cara, budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam berinteraksi dengan kalam Allah agar dapat mengetahui dan mendekatkan diri dengan Allah. Selanjutnya yaitu pemikiran Imam Nawawi tentang adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang pertama yaitu adalah ikhlas. Wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas, memelihara etika ketika berhadapan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu membersihkan mulut. Jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya kita membersihkan mulut dengan siwak atau lainnya. Mawardi, seorang ulama bermazhab Syafi'i, berkata, disunahkan untuk menyikat sebelah luar dan sebelah dalam gigi, menyikat pokok-pokok gigi, gusi gigi geraham, dan langit-langit mulut dengan lembut. Yang ketiga, dalam kondisi suci. Sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu bertayamum jika tidak mendapatkan air. Jika orang yang haid atau junub tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka hendaknya bertayamum, dan setelah itu boleh baginya mengerjakan Al-Quran, mengerjakan sholat, dan melakukan ibadah lainnya. Yang kelima yaitu tempat yang bersih. Hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. Yang keenam, menghadap kiblat. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran di luar sholat membacanya dengan menghadap kiblat. Yang ketujuh, memulai qiraah dengan ta'awuz. Ketika ingin membaca Al-Quran diisyaratkan untuk berta'awuz. Ta'awuz hukumnya sunnah bukan wajib. Dan selanjutnya yang ke-8 adalah membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah. Hendaknya selalu membaca basmalah di awal setiap surah selain surah At-Taubah. Selanjutnya mentadaburi ayat. Disyariatkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Banyak dalil mengenai syariat tadabur ketika membaca Al-Quran. Yang paling masyhur yang sering disebut yaitu surah An-Nisa, yang artinya, maka apakah mereka akan tidak memperhatikan Al-Quran? Itu adalah An-Nisa ayat 82. Selanjutnya mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi ketika membaca Al-Quran agar dapat menangis ketika membacanya, karena hal demikian merupakan sifat orang-orang yang arif dan tanda-tanda hamba-hamba Allah yang sholih. Selanjutnya membaca dengan tartil. Hendaknya membaca Al-Quran dengan tartil. Para ulama sepakat akan dianjurkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang ini memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat. Selanjutnya menghormati Al-Quran. Di antara penghormatan terhadap Al-Quran yaitu hindari tertawa, bersorak-sorai, berbincang-bincang di sela qiraah kecuali perkataan yang sangat mendesak. Selanjutnya, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Selanjutnya, boleh membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah. Yang berikutnya, membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Para ulama berkata yang paling utama membaca Al-Quran dengan urutan mushaf. Pertama, ia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, dan seterusnya berdasarkan urutan ketika sholat ataupun di luar sholat. Yang selanjutnya membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Lalu, tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah dianjurkan membaguskan suara ketika qiraah. Para ulama yang terdiri dari salaf, khalaf, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslim setelah mereka sepakat atas anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Baiklah, demikian dari pemaparan review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.